Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pagi ini setelah berolahraga pagi di lapangan Karang, saya menyempatkan diri untuk membuatkan tutorial dan juga konten-konten yang telah di-request oleh teman-teman. Karena kekurang aktifan sebagian besar dari peserta workshop, sehingga kami cukup kesulitan ya untuk mengetahui kemampuan dari setiap masing-masing peserta. Maka dari itu kami anggap saja bahwa sebagian besar peserta itu kemampuannya masih dasar semua, bahkan mungkin sama sekali belum pernah menggunakan KineMaster. Kami anggap seperti itu ya. Maka akan kami buatkan videonya dari nol, dari awal banget. Nah, silahkan nanti setelah disimak tolong dipraktekkan, kemudian dikerjakan gitu ya, dikumpulkan begitu. Untuk membuat project baru, maka kita sentuh lingkaran yang bulat besar di tengah ini, tanda plus, sentuh. Kemudian ini silakan sesuaikan dengan kebutuhan ya, 16:9, 9:16, 1:1, 4:3 ya. Kalau untuk 2,35:1 ini yang untuk layarnya seperti layar film itu. Kalau kita nonton film, layarnya tuh memanjang, kayak panjang ke samping gitu, atasnya ada hitam-hitamnya. Nah, ini untuk membuat cinematic view seperti ini. Untuk kali ini kita menggunakan 16:9 saja dulu. Nah, ketika kita memilih aspek rasio, kemudian kita diarahkan untuk langsung memasukkan video atau foto atau warna yang akan dijadikan background ya, yang dia nanti masuknya ke layar utama yang paling atas itu nanti ya. Silakan tentukan video yang ingin dimasukkan atau foto atau terserah ya. Ini di pojok kanan atas ini untuk apa? Untuk mengklasifikasikan konten atau media yang ditampilkan, yang ingin kita pilih ya. Untuk yang paling atas ini video dan foto. Nanti yang ditampilkan di storage kita ini yang akan kita pilih itu munculnya ya campuran antara foto dan video. Kalau kita sedang mencari video, itu artinya kita tidak butuh foto. Sebaiknya kita pilih yang video ini saja, agar yang foto tidak ditampilkan. Ya, sentuh video. Nanti di sini yang muncul adalah video semua. Kemudian kalau kita sedang mencari foto, sebaiknya ya sentuh aja yang foto. Iya, nanti yang muncul adalah yang foto semua. Nah, begitu. Jadi cepat, yang video tidak ditampilkan. Sekarang kita ambil contoh, kita ingin mengambil video ya, kita sentuh video saja, kemudian kita ambil videonya, ya, yang inilah contohnya 13 detik ya. Nah, ini dia video ini sudah masuk di layer utama, layer dasar atau layer background. Layer bukan layar ya. Layer itu artinya lapisan kalau di Indonesia kan ya. Kemudian nah, kalau layer dasar sudah terisi, maka sekarang kita akan mengisi yang bagian lapisan. Nah, bagian lapisan ini cara mengisinya, sentuh lapisan. Lapisan itu nanti yang di bawah sini ya, di bawah, yang kecil-kecil, ukurannya lebih kecil tampilannya dibanding yang layar dasar, layar utama ini. Lapisan, kemudian media, kita akan ambil contoh video aja. Kita cari videonya yang video klip, video yang lagu ya. Nah, kita ambil contoh ini. Nah, karena ini adalah video klip, nanti ini bisa kita ambil suaranya saja ya, karena ini suaranya adalah lagu ya.
kita ambil suaranya saja, videonya kita hapus. Itu dengan cara diekstrak audio. Nah, kemarin ada yang tanya tentang ekstrak audio ya. Nah, ini kita cari dulu yang pas posisinya. Oke, coba kita play. When I am by myself, looking at photos and videos that we took. Nah, sudah ya. Coba kita ekstrak. Tuh, kemudian ekstrak audio. Nah, akhirnya audionya keluar deh, terpisah dari videonya. Videonya tinggal kita hapus. Sentuh videonya, kemudian sentuh tong sampah. Hilang deh. Kita play lagi. Nah, gimana caranya agar ini kan nih agak kosong nih ya, cuma musik slow gitu aja. Caranya biar ini lagunya ini kita jadikan muncul di awal, yang agak kosong ini kita hilangkan. Caranya ya disentuh, dipaskan dulu playheadnya ini namanya playhead ya, yang warna garis merah ini namanya playhead. Sentuh geser, dipaskan dengan posisi yang kita inginkan ya, kemudian disentuh, kemudian dipangkas pangkas ke kiri playhead. Sudah jadi ya. Kemudian dinetralkan biar nggak ada bingkai kuningnya. Ini bingkai kuning ini artinya aktif ya, kita nonaktifkan. Nah, seperti ini, sentuh sembarang dimanapun untuk menonaktifkan. Kalau disentuh di pas bagian media yang kita inginkan, nah ini namanya diaktifkan biar menu yang di sini muncul. Iya, suara ayam. Kemudian kita sentuh sembarang untuk menonaktifkan. Contohnya, nah sentuh sembarang sini aja, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita geser ke awal. Kan sudah hilang tadi tuh yang kosongnya. Iya. Kita sentuh tahan, kita geser. Nah, begitu cara yang benar. Oke, kita play. When I am by myself, looking at photos and videos that we took, I've been keeping them for so long. Nah, jadi kan, oke, udah paham sampai sini ya. Kemudian kita ingin memberikan efek pada video ini. Caranya sentuh lapisan atau kita tentukan dulu posisinya. Nah, tentukan posisinya di mana yang kita ingin beri efek, di sini atau di sini atau di sini atau di awal, terserah ya, sesuai dengan kebutuhan. Acuannya adalah dalam editing itu, acuan yang kita pakai adalah sesuai dengan kebutuhan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhannya di awal ya taruh di awal, kebutuhannya di tengah taruh di tengah, kebutuhannya di agak akhir taruh di akhir, seperti itu. Nah, kita ambil contoh di awal ya. Kemudian masukkan, sentuh lapisan, kemudian sentuh efek. Nah, ini efek-efek yang sudah saya install, ini. Kita ambil contoh percampuran prisma. Ya, kita pilih, kemudian panjangkan sesuai kebutuhan ya. Iya, nggak harus sampai full. Sesuai dengan kebutuhan. Ingat, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena kebutuhan kita di sini adalah sampai akhir, maka panjangkan sampai akhir. Nah, kemudian ini kan masih di tengah. Belum full ya, belum full screen. Gimana caranya? Sentuh pojok ini. Iya, pojok ini panjangkan atau paskan ke layar. Oke. Nah, ini efeknya ini terlalu tengah ya. Terlalu tajam atau gimana. Nah, ini sentuh pengaturan. Diatur, silahkan diatur kekuatannya, kemudian kuantitasnya diatur aja. Nah, coba kita play. When I am by myself, looking at photos and videos that we took, I've been keeping them for so long.
seperti itu ya tampilannya. Jadi kayak tampilan dalam mimpi begitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang fungsi audio. Kita sentuh audionya, maka di sini akan muncul apa ini, fungsi-fungsi yang bisa diterapkan di audio ya. Kita pastikan dulu audionya masih bablas gitu ya. Oke, nah yang pertama kita sentuh audionya, kemudian di sini kita satu-satu kan kita bahas. Di sini ada gambar speaker, kemudian muncul bagian yang gambar speaker ini jika disentuh akan tersilang, itu artinya suaranya mati, tidak ada suaranya. Kita coba ya, kita play. Nah, tidak ada suaranya kan, tadi ada. Oke, sekarang coba kita hidupkan lagi, kita play. Looking at photos. Ya, jadi ini untuk mematikan, untuk menghidupkan kembali, mematikan, memute ya, MUTE. Kemudian bawahnya ini untuk menaikkan volume biar lebih tambah besar lagi suaranya. Kemudian untuk menurunkan volume, untuk mengecilkan volume atau suara. Kalau mentok sampai bawah 0% ya hilang suaranya gitu. Tinggal sesuai kebutuhan. Oke ya, sesuai kebutuhan. Kemudian di atas di samping atas ini ada kompresor. Jika kompresor dinyalakan, maka suara ini akan terdengar lebih dominan dibanding suara-suara yang lain yang ada di dalam lapisan-lapisan. Ya, paham ya gitu. Jika kompresor ini diaktifkan pada audio yang kita pilih, maka audio yang kita pilih itu suaranya akan terdengar lebih dominan, paling depan gitu suaranya di telinga ya, kalau kita pakai headset begitu. Paham ya kompresor ini? Oke. Kemudian fungsi yang selanjutnya di sebelah kanan speaker ini itu equalizer. Equalizer bisa dicoba satu-satu, dites ya, didengarkan. Ini untuk apa? Itu nanti tahu sendiri ya. Ini AM radio ini untuk suaranya biar berubah jadi kayak efek radio seperti kalau kita dengar radio. Kemudian bawahnya penguat bass. Ini bassnya nanti akan tambah beg gitu ya, tambah ngebass. Kemudian pelemah bass. Nanti bassnya itu dihilangkan oleh dia. Jadi nanti kalau pakai headset itu dia nggak ada efek bassnya. Sesuai kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hip hop, jazz, natural, pop, R&B, rock, penguat treble. Nah, ini tinggal dicoba satu-satu dipakai headset, mana yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sampingnya lagi kanan ini, pojok kanan yang trapesium ini adalah amplop volume. Sudah saya jelaskan pada video terpisah tersendiri. Silahkan disimak videonya, dipahami. Kemudian bawahnya berkumandang. Berkumandang nih echo bahasa Inggrisnya. Echo, disentuh aja. Disentuh. Kemudian ya dicoba satu-satu. Nanti echo bergema ya. Halo. Seperti itu. Nah, ini ada tipe-tipe bergemanya masing-masing sesuai dengan ruang-ruang, gema-gema ruangnya. Nah, dicoba satu-satu pakai headset kalau bisa ya, biar lebih terasa perbedaannya. Tidak akan saya jelaskan satu-satu di sini, kelamaan nanti. Terus pengubah suara ini ya suaranya jadi berubah. Ada suara alien, suara chipmunk, paduan suara, kebingungan, menggeram, monster, orang jahat, seru, dan seterusnya. Ini biasanya dipakai untuk menyamarkan suara. Pernah lihat di TV ya, ada acara investigasi ya, semacamnya. Di situ ada wawancara dengan pelaku ya. Nah, pelaku itu nanti ketika berbicara suaranya disamarkan jadi kayak suara anak kecil, kayak suara tikus nyanyi gitu.
Jadi mungkin seperti alien ini, coba. when I am by myself, Mang. when I am by myself, Nah, seperti itu. Paham ya maksudnya? Untuk when menyamarkan I suara. am by. Nah, dicoba satu-satu sendiri-sendiri. Nanti akan tahu. Kemudian audio ducking sudah ada pembahasannya tersendiri, videonya silahkan dipahami lagi. Kemudian loop. Nah, loop ini kalau kita aktifkan, maka audionya ini akan terkunci sampai akhir lagu. Nah, terkunci. Ya. Tidak bisa dipangkas. Pangkasnya jadi nonaktif. Begitu. Kemudian kalau tersimpul hingga akhir kita aktifkan. Nah, maka audionya ini, audio yang terpisah ini akan mengikuti panjangnya layer dasar, layer utama. Nggak percaya? Coba kalau layer dasarnya ini, layer utama atau layer backgroundnya ini kita panjangkan, maka nanti audionya ikut panjang. Wah, ini nggak bisa dipanjangin lagi ya karena video durasinya sebesar durasinya sudah dari sananya hanya sekian, nggak bisa dipanjangin lagi. Kita coba ambil foto ya, kita tambahkan foto di layer media. Kita ambil foto lah yang bisa nanti dipanjang pendekin. Contohnya mana ya? Nah, ini aja coba. Nah, ketika layer lapisan atau layer background itu ditambahi sehingga durasinya jadi tambah panjang, maka audionya otomatis ikut-ikutan memanjang menyesuaikan dengan durasi layer utama. Ini dia panjang, tadi kan dia segini kan, terus dia ikut-ikutan jadi panjang. Itu jika loop dan tersimpul hingga akhir diaktifkan. Coba kalau kita nonaktifkan, dia akan memanjang lagi sampai akhir. Begitu, tersimpul hingga akhir. Jadi boleh saya bilang fungsi tersimpul hingga akhir ini memudahkan kita untuk tidak perlu memotong-motong musik background. Ya, tidak perlu memotong-motong. Jadi kadang kita lupa nih ya, ketika kita ngedit kita kelupaan musiknya itu belum kita panjangin sampai akhir. Nah, gitu. Pas kita ekspor, kita play, loh kok musiknya berhenti di tengah jalan. Nah, gitu ya. Oke, paham sampai sini? Sudah. Sepertinya untuk fungsi-fungsi audio hanya seputar itu saja. Oke, saya anggap cukup dulu biar videonya nggak kepanjangan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.